Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dimas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibacakan akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kediri. Kepada Bapak Wasit SPD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 8 Kediri, anak-anakku semua, perwakilan kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 8 Kediri. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur karena bisa melaksanakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kita memperingati darinya kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin cinta, semakin sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti yang kelak kita harapkan, syafaat kita harapkan, pertolongan di yaumul kiamat. Anak-anakku semua, Bapak Ibu guru
kerja anak-anak yang mulai kemarin sore hingga siang hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal anak-anak semuanya, bekal untuk nanti bermasyarakat. Mari kita dengarkan, kita amalkan apa yang kita bisa amalkan. Tausiah mauidhah hasanah dari Ustaz Marham. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz. Dengan waktu yang terbatas, mari kita dengarkan tausiah mauidhah hasanah, dan mohon maaf karena Pak Wajib tidak bisa bersilah karena memang hari akad kemarin jatuh di sawah sehingga lututnya ini tidak bisa ditekuk, ya sholat saja tidak bisa, harus duduk. Anak-anakku semuanya, mari kita dengarkan dan terima kasih kepada Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, tibalah saatnya mauidhah hasanah dilanjutkan pembacaan doa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Marham Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil ahkam. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, kepada para alim, para ulama yang saya muliakan, kepada jajaran guru SMA 8 Kota Kediri yang saya muliakan, terkhusus kepada Bapak Rozik selaku Kepala Sekolah SMA 8 dan kepada Waka Sekolah SMA 8 yang saya hormati, tidak lupa kepada pengurus OSIS SMA 8 juga yang saya hormati, tidak lupa kepada seluruh siswa-siswi sekolah SMA 8 yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di aula SMA 8 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebab kalau kita tidak diberikan nikmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira kita tidak bisa sampai berkumpul di aula yang mulia ini. Betul atau betul? Termasuk Bapak kepala sekolah ini jauh-jauh dari keras pagi, walaupun kakinya itu agak cedera. Alhamdulillah, karena hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
bisa hadir, bisa berkumpul dengan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita kepada baginda Rasul, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan benar-benar menjadi umat baginda Rasulullah yang nantinya akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Monggo kita mau selawat sekedap nggih, kersane semarak nggih. Selawatnya yang biasa saja. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sareng monggo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Sarang monggo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga mawon kanthi kita mau sholawat, kita besok disyafaati kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingati? Dan juga yang diperingati itu lahirnya, bukan wafatnya. Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting. Sudah tahu belum kenapa Nabi Muhammad diperingati ketika hari lahirnya? Sudah tahu belum para siswa ini? Perlu terangkan enggak? Perlu nggih? Perlu Pak nggih? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingati hari lahirnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia, manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang mulai dari kecilnya, bahkan mulai dari kandungannya, setelah lahir sampai wafatnya itu enggak pernah melakukan dosa. Paham betul? Nabi Muhammad selama hidupnya itu enggak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka Nabi Muhammad itu diperingati lahirnya, bukan wafatnya. Bukan wafatnya.
berbeda dengan manusia, dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Yang diperingati nanti adalah wafatnya. Peringatan 3 hari, peringatan 7 hari, kita pengen Pak, peringatan 40 hari, bahkan haulnya. Nah, akan diperingati haulnya Kiai Haji ini. Nah, inilah bedanya Nabi dan para umatnya. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu tidak maksum. Mulai dari lahir, terus mulai dari menganjak besar sampai perjalanan hidupnya sampai meninggal itu sudah melakukan dosa, baik dosa kecil atau besar. Makanya dimintakan doa, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki bedanya. Makanya kita itu kalau tidak memperingati Maulid Nabi termasuk orang-orang yang sangat rugi. Gini pembetan. Jenengan kertos pamanipun Nabi Muhammad yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman baginda Nabi, adalah penggede pembesar kaum Quraisy, kafir Quraisy. Nah ini. Tapi kenapa setelah mati terus dijamin bahkan dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dimasukkan neraka selama-lamanya? Tetapi apa? Setiap hari Senin itu Abu Lahab mendapat keringanan, dispensasi, mendapat keringanan, bahkan dari telunjuk tangannya ini keluar air. Dan ini keluar air, diminum setiap hari Senin oleh Allah, diberi keringanan. Karena apa? Sebab yaitu Abu Lahab itu merasa senang sekali, merasa gembira mendengar kelahiran seorang Nabi Muhammad sebagai keponakannya. Nah niki jenengan kok ora seneng meringati Maulid Nabi, berarti jenengan niku kalah karo Abu Lahab. Abu Lahab itu wong kafir, musuhe Nabi Muhammad, tapi dia senang, dia gembira karena kelahirlah keponakannya laki-laki bernama Muhammad. Akhirnya karena senangnya gembira, maka Allah memberikan sebuah dispensasi di dalam neraka. Setiap hari Senin dia mendapat dispensasi. Nah niki nek awake dhewe niki wong Islam ket awal terus seneng karo Kanjeng Nabi, terus seneng memperingati Maulid Nabi, jelas awake dhewe niku besok entuk surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang dipun riwayataken saking Ibnu Mas'ud. Nyuwun sewu, Ibnu Mas'ud niku sahabate Kanjeng Nabi. Ini ki jangan catat makane dados pertanyaan kali guru-guru. Ibnu Mas'ud niku sahabat Kanjeng Nabi, maaf orangnya kecil. Orangnya kecil terus kulitnya hitam, bukan enggak seperti kamu ini, kalian semua putih-putih, kita nggih. Mas-mas niki wajah mengkilap-mengkilap, mbak-mbak juga cantik-cantik. Nah, karena apa? Bedaan pakai pembersih muka. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, pendek, hitam. Nah, niki menurut riwayat. Niku setiap hari kemanapun baginda Nabi Muhammad SAW tindak, kemana Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemanapun dimanapun Ibnu Mas'ud selalu mengikuti, selalu dijak. Ibaratnya kiai badhe tindak ene santri sing abdi dalem niku dijak terus, ngoten lho contone. Ibnu Mas'ud niku dijak kali Kanjeng Nabi teng pundi kemawon, namung napa? Namung betakne sranjal Kanjeng Nabi. Teng pundi Kanjeng Nabi sandale dipun
dipun cepeng, dipun jogo, dipun tunggoni, mbok digondol atau digosok di tiang. Niku selama bertahun-tahun, akhirnya Ibnu Maus niku walaupun tidak pernah bahkan mengaji Kanjeng Nabi, namun derek mawon Pak niku hafal jutaan hadis, bahkan hafal miliaran hadis. Nah jenengan niku nek saged sekolah niki teng mriki nggih wonten Mas nggih. Sekolah jenengan niku nek saged kudu hafal pelajaran-pelajaran sing dipelajari oleh para guru. Jenengan apal nih. Insyaallah jenengan dadi wong sing mas, wong sing mulya gurine. Amin Allahumma amin. Ibnu Mas'ud niku ngendika, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artosipun ngeten, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka orang itu benar-benar cinta kepadaku. Dan apabila orang itu cinta kepadaku, karena ma'i fil jannah, orang itu akan masuk surga bersama-sama dengan aku nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jenengan kepengin masuk surga boten? Syaratnya kudu cinta. Jenengan cinta Kanjeng Nabi niku cintane sekonyong-konyong koder apa cinta sejati? Jenengan niku nek cinta kali Kanjeng Nabi niku harus mengalahkan semua, keluarga, anak, bahkan napa niku si doi apa meneh ditinggal sih. Iki di desa urung mas-mas iki. Pun gak ada cewek. Niki mbak-mbak pun gak ada cowok mboten dereng. Ojo cewek-cewekan sih Mas nggih, ojo main cowok-cowokan. Sebab masih dalam tahap belajar. Dados cinta kadang Kanjeng Nabi niku luar biasa. Masya Allah. Dados nek kita niku cintane karo Kanjeng Nabi luar biasa, besok awake dhewe niku bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Niki lho Bapak Ibu. Lah syaratnya cinta niku nopo to? Siji syaratnya nopo? Wong nek jatuh cinta. Nah niki jenengan contoh Pak nggih Mas, nate jatuh cinta mboten? Pun nate jatuh cinta belum? Jatuh cinta sama si doi. Contohnya niku Masya Allah katanya itu makan tak enak nggih, karena teringat padamu. Tidur tak nyenyak teringat padamu. Dan ini orang kalau sudah cinta Pak Bu, bahkan panjenengan itu disuruh oleh yang dicintai. Contohnya Pak Agus niku cinta kepada istrinya dulu, terus disuruh, Mas saya berikan malam-malam itu saya berikan pentol. Niku dikongkon oleh istrinya, Mas saya berikan pentol. Itu kalau orang cinta langsung tanpa kompromi, enggak nopo, enggak harus side aku jeyanu side, ora langsung ndang nopo ontak mobil golek pentol, padahal wengi-wengi golek ini. Enek di neng Brawijaya nih, wonten ning Brawijaya. Terus malih dikongkon malih, Mas saya belikan rambutan. Nah, padahal nggak musim rambutan, nggak musim rambutan, disuruh beli rambutan. Itu kalau memang cinta tetap budak, tanpa kompromi, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan jalan yang tidak enak. Nah, itu kita harus kalau memang cinta mesti berangkat. Yang pertama syaratnya cinta kepada baginda Rasul, yaitu yang pertama harus sering menyebut namanya. Kulo nate jatuh cinta iki, jujur mawon niku mendina disebut jenenge. Waduh, si dia disebut terus. Enggak akan lelah, tidak akan capek menyebut nama yang dicintai. Nah, kalau kita mengaku cinta dengan baginda Rasul,
kita harus sering membaca sholawat minimal setiap hari 1000 kali itu minim. Sudah pernah membaca sholawat belum setiap hari? Itu satu hari 10 apa 1000 kali. Itu tandanya cinta. Satu syaratnya cinta seperti itu. Yang kedua syaratnya cinta yaitu rela berkorban. Rela jenengan itu demi si cinta semua dikorbankan, bahkan tenaga, bahkan hartanya, bahkan nyawa sekalipun. Gini apa nggih Pak? Jenengan iku nek riyin nyenengi calon garwa jenengan iku nek berkorban Masya Allah kadang-kadang sakiran ndek duit wani utang. Gini apa nggih? Wani utang. Demi napa? Allah nggih ngejak si doi ning ndi kono. Kanjeng Nabi jenengan ora usah napa niku maringi napa-napa teng Kanjeng Nabi, cukup jenengan rela berkorban. Napa waktunya, terus hartanya, terus tenaganya berkorban untuk Kanjeng Nabi, nguri-nguri itu sunai Kanjeng Nabi. Apa meneh awake dhewe niku wong NU, ahli sunnah wal jamaah. Jadi derek kiai-kiai, derek salafus sholihin yang amaliyahnya yaitu derek Kanjeng Nabi, mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari ngantos sak mriki kiai-kiai NU jenengan tutne. Ikulah insyaallah kiai-kiai sing meneladani sunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja melu wong sing napa niku jenggot, aja wong melu-melu wong sing napa niku PJM, pasukan jenggot morat marit terus pasukan jenggot morat marit. Sing nomor 3 nggih, syaratnya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus melakukan apa yang baginda Rasul perintah, yang dilarang Nabi kita tinggalkan, yang diperintah kita amalkan. Insya Allah kalau kita mengikuti itu, kita akan menjadi umat Rasulullah SAW yang nantinya akan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir ini singkat waktu ini. Yang terakhir, mengikuti sunnahnya baginda Rasul, menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu. Golek ilmu niku perintah Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib. Mboten namung wajib tok, tapi sangat wajib bagi orang muslim dan orang muslimat. Orang muslim itu Islam yang laki-laki, muslimah itu Islam perempuan, wajib hukumnya. Makanya termasuk panjenengan ini sebagai siswa-siswi mencari ilmu itu adalah termasuk menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah. Jenengan niat dari rumah mencari ilmu di sekolah SMA 8 ini, pertama apa? Niat siji nopo? Ibadah. Nomor 2 niat ngilangi kebodohan. Nomor 3 niat derek sunnah Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi. Sing nomor 4 kepengin mulyane wong tuwa. Dan iki jenengan niku golek ilmu dadi siswa-siswi sing pinter niku kepengin ngangkat derajat martabat yang sepah. Napa nggih Pak Ibu? Leres nggih? Jadi aja sampean aku tak sekolah ben dadi napa presiden. Aku sekolah tak ben dadi napa? Ben dadi kepala sekolah, ben dadi napa niku tentara. Niku mboten pareng. Niku mangke akhir-akhir. Yang penting adalah niat krana Allah. Sebab mangke nek jenengan niku niat krana Allah, membawa nama besar Allah. Bismillah. Niat thalabul ilmi krana Allah. Niku nek jenengan niku kok golek ilmu niat krana Allah, membawa nama besar Allah, nanti akan semua dibereskan oleh Allah. Gak usah ngurus pinter, yang penting istiqomah belajar.
ikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Akhlaknya kita pakai. Kalau kita menghadap kepala sekolah gimana, kita berhadapan dengan guru gimana akhlaknya, harus punya anggah ungguh. Sebab wonten napa niku pengendikan saking Muhammad Sayyid bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani niku, orang kalau mencari ilmu karena Allah ingin ilmunya barokah dan ingin menjadi nopo manfaat di rumahnya, dan nantinya panjenengan akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Yang pertama adalah kata Abuya Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, yaitu sabatul ilmi bil mudzakarah. Satu, jadi tetapnya ilmu, panjenengan iku kepengin ilmunya menetap di dalam hati, sempat paham, panjenengan sempat menangkap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Yang pertama adalah apa? Bil mudzakarah, selalu bibinau. Jadi nek jenengan sekolah teng napa niku belajar teng sekolah teng griya nggih dipelajari, disinauni. Jangan sampai hanya di sekolah aja, di rumah ditinggalkan. Nanti tidak akan ilmunya tidak akan menetap di hati, karena al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam buku. Nah, panjenengan makanya setelah di sekolah pelajaran, di rumah juga dibuka lagi. Insya Allah akan ilmunya akan menetap di hati, tidak akan hilang. Yang kedua, wal barakatuhu bil khidmati. Kalau panjenengan kepengin duwe ilmu sing barokah, manfaat, duwe ilmu sing manfaatul barokah, barokai apa to barokah itu jenengan semakin punya ilmu semakin baik, semakin bertambah baik, semakin bertambah akhlaknya baik, semakin punya akhlak yang baik kepada guru, kepada siapapun, kepada orang tua, dan semakin dekat dengan Allah. Itulah jenengan nek duwe ilmu barokah. Kuncine napa? Khidmah ning gone guru. Ning gone gurune panjenengan Mas nggih, sumama jenengan niku wonten Bapak Kepala Sekolah Pak Rozik, moro-moro mlebu kantor apa teng masjid niku sendale minimal yang ditoto. Nah niki sandale atau sepatune Bapak Kepala Sekolah yang ditoto, diadepke ngetan. Wonten Bapak Agus mlebet teng masjid, jenengan langsung sepatune ditoto, niat khidmah. Jenengan yang diperintah kali gurune, dikongkon kali gurune nopo mawon jenengan puruno. Niki adalah termasuk syarat nantinya akan menjadi ilmu yang barokah. Ngoten lho. Jadi sumpama guru-guru niki, dewan guru ngongkon dateng panjenengan, Mas niki mangke kula badhe niki, terus niki mangke pelajaran iki ditulis, terus sampean rangkum sak kelas niku jenengan iki kudu purun. Sebab napa? Hitung-hitung niki adalah hikmah ning ngene ning ngene Pak Guru. Jenengan niku nek sasampunipun lulus saking SMA 8 niku jenengan sumpami dikongkon kali kepala sekolah, Mas sapa niki wis lulus, wis kuliah barang. Mbok yo sampean melu mulang ning SMA 8. Nggih Pak, ampun dadak mangke Pak kula tak anu riyen Sobi. Mboten usah, langsung oke. Sendika dawuh. Nanti kongkon khidmah ning sekolah iki. Sing ngomong sinten? Niku kepala sekolah harus siap. Diletakkan di apapun, bagian apapun siap. Walaupun tukang nyapuri teh gak masalah. Sebab itu adalah termasuk mangke bagai angsa ilmu sing barokah ngoten niku. Niki para siswa diperhatikan nggih, nek jenengan niku dikongkon napa mawon kali gurune manuto, terus ning kono siap siaga sendika dawuh, enggak usah ngelak, enggak usah menolak. Niki luar biasa pendidikannya Abu Sayyid Al-Maliki. Yang ketiga wa naf'uhu bi ridho syai. Yang ketiga manfaatnya ilmu bisa manfaat itu hanya dengan apa? Ridhonya seorang guru. Nah niki jenengan kudu hati-hati Mas.
Nggih Mbak nggih, jenengan selalu nyuwun ridho ning guru. Pak guru nek ada kesalahan, Bapak kepala sekolah kula nyuwun ngapun sing kathah, kula nyuwun ridhone. Sumami jenengan besok kok pas lulusan, nggih kula pesen nggih, pas lulusan tamatan jenengan sebelum pulang dari sekolah setelah mendapat ijazah jenengan iso sowan ngene Bapak kepala sekolah sedaya, kepala sekolah guru-guru. Ini termasuk akhlak. Jenengan sowan terus nyuwun ridhone Pak Guru, nyuwun ikhlase Pak Guru, wis pokoke nyuwun ridho supaya napa, supaya besok setelah kita tamat dari sekolah ini kita ilmunya manfaat di rumah, bisa dimanfaatkan dan diberikan kepada orang-orang lain. Niki termasuk jenengan niku angsal ilmu sing manfaat syaratnya napa niku biridho sai gurune kudu ridho ning jenengan, yo jenengan nyuwun ridho ning Pak Guru. Contone kados mboten ada kula riyin teng pondok badhe boyong badhe nikah niku kula izin teng yai. Teng yai kula izin, kula matur, kula sowan nyuwun ridhone panjenengan yai kula badhe nikah. Muga-muga kula besok setelah nikah ilmu kula sing dibina teng mriki kula anggenipun golek ilmu teng mriki panjenengan paringi ilmu saged manfaatur barokah. Alhamdulillah Bayi yo tak ridhoni sampean, tak ridhoni tak napa niku dongak-dongakno muga-muga ilmune manfaat. Niki penting. Panjenengan iku besoknya ajenge tamat setelah menerima ijazah jenengan saged seluruh iso sowan dengan Bapak kepala sekolah, guru-guru namung setunggal nyuwun ridhone guru supaya apa to ben manfaat. Sebab ilmu sing manfaat itu adalah termasuk ning kono amal jariyah yang tidak akan putus sampai di akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi niki kuncinya, intinya daripada maulid kita adalah mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kita yaitu punya akhlak kepada seorang murid, kepada guru. Itu juga akhlak yang harus kita praktekkan. Kita seorang anak harus punya akhlak kepada orang tua, bagaimana kita harus praktekkan. Itu adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita menjadi orang-orang yang selalu menjalankan sunnah baginda Rasul. Karena barang siapa yang menjalankan sunnah Rasul di zaman akhir ini, di mana umat Nabi Muhammad rusak, akan mendapat pahala, yaitu jumlahnya 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW kita semua menjadi orang-orang yang nantinya setelah, khususnya para siswa setelah pulang dari sekolah ini, setelah tamat dari sekolah ini, mendapat ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Akhirnya menjadi orang yang mulia, yang punya derajat yang luhur, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian para hadirin, hadirat, para siswa, para siswi, para Pak Guru, karena waktunya terbatas, sekian dari kami. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, ada kekhilafan, ada tutur kata yang tidak pas di hati para pendengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ridwanullahi ta'ala wa liqadhi hajatina wa hajatikum ala nama salafus salih wa ala ma nawaina wa ala kulli niyatin salihah. Syai'un lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته واصلح شؤونهم يا بر يا ودود اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما يا الله يا رحمن يا Rahim dengan nama besar Panjenengan ya Allah demi hak Panjenengan demi asma agung Panjenengan ya Allah jadikanlah jamaah ini jamaah yang penuh rahmat Panjenengan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadikanlah jamaah ini jamaah yang penuh dengan kemaksiatan dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang keji dan mungkar diajukan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'al jama'ana hadha ya Allah jama'an mashkura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maghfura ya Allah jadikanlah jamaah ini jamaah yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahli bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kita ya Allah dan nantinya jangan keluarkan jamaah ini ya Allah dari majlis ini kecuali mendapat ampunan dari Panjenengan ya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma innaka ala kulli syai'in qadir dan jangan jadikanlah kepada jamaah ini yang hadir ya Allah jangan Engkau jadikan orang-orang yang rugi orang-orang yang dilaknati Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia sejahtera dunia dan akhirat hatta fil jannah amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dari saya akhiri wabillahil ismah wa biyadihi itmamun ni'mah illa liqa ma'as salamah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Marham Al-Hafidh. Dari ceramah tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus menyontoh akhlak Nabi. Salah satunya yaitu adab dalam belajar. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam belajar. Niatnya pun harus dengan mendapatkan ridho dan barokah dari guru supaya bermanfaat di dunia dan akhirat. Terus ya Pak Ustadz. Bapak Ibu guru yang kami